mundur di dalam situasi kondisi seperti ini, sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut marut, dan kemudian saya mundur, saya nggak tanggung jawab. Walah, ini gimana ini pucuk pimpinan tertinggi di kepolisian kita ini. Lawang jelas lo gagal memberi keamanan dalam negeri kok malah gak mau mundur. Kerugian rakyat dan negara akibat demo terakhir kan tembus miliaran itu. Polisi terhitung tidak bekerja dengan baik. Ini penilaian Om Begawan secara objektif loh. Akhir Agustus demo sampai awal September. Apa sih yang dipertahankan sama Kapolri? Tidakkah Kapolri merasa gagal? Merasa nggak bisa menjalankan tugas? Termasuk tidak mampu memegang tanggung jawab? Nah, seperti sumpah yang diucapkan saat pelantikan. Polisi itu berwenang dalam perkara keamanan dan ketertiban dalam negeri. Beda sama TNI. Ya, setiap petinggi negeri mikirnya kayak Pak Kapolri. Gimana rakyat tenang menjalani kehidupan sehari-hari, Pak? Alasannya demi institusi sama anak buah. Hingga mempertahankan jabatannya. Lah wis model awas, Pak. Kapolri ogah mundur beneran wedi nek dianggap melalaikan tanggung jawab. Loh, kalau di Jepang itu nek gagal mundur, Pak. Cara logikane orang ngono. Lah apa? Jenengan dikontak sama Pak Mantan, diminta orang yang angkat Bapak pertama kali jadi Kapolri buat bertahan di situ. Ya ini hanya pikiran masyarakat aja loh, Pak. Termasuk Om Begawan. Punya bintang 4 di pundak. Itu gak bisa dibedakan mana tanggung jawab, mana menanggung risiko. Jangan bawa-bawa para petinggi Polri yang lain. Apalagi anak buah. Supaya terkesan seolah-olah berperan kayak pahlawan, jangan, Pak. Bapak sebagai komandan tertinggi di kepolisian kalau memang merasa gagal ya. Dengan rendah hati, dengan rasa bangga sebagai prajurit ya katakan gagal. Kalau mau mengacu data Kementerian PU, katanya kerusakan mencapai 900 miliar, hampir 1 triliun. Itu dari bangunan fisik loh. Belum soal kesehatan, swasta, luka-luka, kendaraan hilang, terbakar, dan sebagainya. Wah, tambah oke. Selama pengamanan demo, polisi kan yang ngeluarin duit juga toh. Untuk makan, BBM, snack, beli air, water cannon, dan lain sebagainya. Ngono kok belas tidak malu. Bikin duit negara terbuang-buang percuma. Lah nek Bapak beneran berani kendel, coba sebar angket, minta pendapat publik soal posisi Pak Listio ini. Tetap jadi Tribata 1 atau pamitan baik. Jangan alasan digondeli anak buah loh, Pak. Padahal saya gondeli ya cuma yang dinaikkan pangkatnya sama. Nek angket atau buat nangkep opini publik, jangan dilakukan sama institusi sendiri. Nek polisi yang bikin ya gak ada yang bersuara minta Kapolri mandek. Doweti perkara nih. Jadi masyarakat ingin kepolisian itu semakin baik, oh pasti. Semakin hebat, semakin mengayomi masyarakat. Itu tujuannya, keinginan rakyat, harapan rakyat. Maka memberikan usulan seperti itu. Bisa itu minta lembaga survei atau minta pendapat anggota kepolisian yang levelnya bawah. Tapi tentu tak mencantumkan identitas, biar ngerti suara prajurit di bawah kayak apa. Apa mereka beneran ngerti Kapolri kayak apa, atau malah gregetan dan pengen diganti pimpinannya. Loh kalau beneran fair loh, coba peranin. Temu itu para aparat yang langsung berhadapan sama rakyat. Kemarin tuh banyak polisi yang luka-luka, ajak ngobrol mereka, dengarkan gimana dilemanya anak buah yang ada di lapangan, yang berbenturan dengan masyarakat dan mahasiswa. Menghadapi sing demo kok yo setuju sama aspirasinya, tapi menolak tugas yo terancam karirnya. Ini aparat kepolisian yang jadi pion di bawah, di lapangan yo maju kena mundur kena. Wes ora enek pilihan meneh.
Ajak ngobrol itu, bawahan yang pegang tameng tok tanpa senjata. Cekelane mung pentungan. Yang di kendaraan water cannon, yang lari-larian dikejar massa. Nutupi kepalanya karena dilempar batu sama masyarakat. Demo, pendemo dan sebagainya. Yang menembakkan gas air mata, apa ya perasaannya? Jangan-jangan yang ditembak itu adalah saudaranya sendiri. Anaknya ada di situ, mungkin adiknya. Kan nggak tahu. Termasuk yang mukul sama menghajar mahasiswa juga. Jangan-jangan yang dipukul itu teman anaknya. Kok bisa seberingas itu? Nggak temui korban kekerasan polisi, lihat kayak apa mereka. Kapolri selama marak demo malah nggak terlihat di mana. Nggak terlihat tuh. Coba berani nggak ke rumah Uya-Kuya misalnya. Eko Patrio atau Bu Sri Mulyani Indrawati. Oposisi punya keberanian. Kan jelas banget tugas keamanan itu di bawah perintahnya. Untuk mengayomi masyarakat itu di bawah perintah Kapolri. Mosok rumah bendahara negara loh. Iso diawet-awet. Ini kan level kebijakannya piye ini. Gak mudeng kudu kepiye. Nek sekelas omah wong sugih blegedu anggota DPR, bahkan Eko Patrio itu artis sama Sekjen PAN. Kok iso ditembus penjara? Kan bukti kegagalan pengamanan. Ini pejabat-pejabat pemerintah. Apalagi ditambah itu omahe koncoku SMA itu. Dijak-jak semuanya. Diurare. Ya baru sekarang loh. Ada rumah menteri kok dijarah. Makanya pilihannya hanya ada dua. Mundur atau mengundurkan diri. Soalnya berharap dicopot sama presiden. Kita Pak Prabowo sungkan. Bisa juga tanya komandan petugas di lapangan yang menghadapi para demonstran itu. Tanya aja mereka, apakah perintah para pimpinan di lapangan itu tepat atau enggak? Karena gini, perintah komandan di lapangan kan atas perintah pimpinan di atasnya. Kalau aparat kepolisian itu dari atas kan, nggak bisa jalan sendiri. Perintah pimpinan di atasnya itu manut perintah atasannya lagi. Gitu terus sampai jabatan tertinggi Kapolri. Kan bisa kita lihat secara general. Demo akhir bulan lalu sampai awal bulan ini kayak apa coba? Komandan lapangan kan ya manut Kapolres. Kapolres arahannya manut Kapolda dan arahan Kapolda sumber perintahnya dari Kapolri. Satu-satunya jalan yang menunjukkan Kapolri beneran serius tanggung jawab ya dengan mundur. Mbok cara mikirnya aja kaya goreng tempe diulak-walik terus. Dadi rengkapen. Dan Pak Kapolri ini kan sudah hampir 5 tahun gitu loh. Wes wareg. Itu pandangan Pak Listio Sigit ini seolah-olah mengadu antara aturan di atas kertas dengan etika atau normal. Katanya Pak Listio, mantan Kapolri juga. Nah, kalau di Jepang, di Cina, di Korea, pejabat disorot mambu-mambu kasus. Baru bau loh itu. Mereka duwe rasa isin. Malu melanjutkan jabatannya isin. Di negeri kita ini yang katanya duwe tata krama unggah-ungguh, menjunjung adab, malah pejabatnya sela alias berlindung di belakang aturan. Ibarat sebuah ungkapan, kemaluannya malah dituduh-tuduh, dituduh-tuduh, dilihat-lihatkan, malah daplek. Jengkeli banget kita ini. Ya persis sama yang itu. Durung mudun dari kursi, ya, masih jabat anaknya jadi calon wapres. Lalu mereka beralibi pakai topeng. Kan yang nyalon itu hak semua warga. Yang kok naik bun-bunannya dicucup Suginur piye. Ya sudah begitu. Kasus Paman Usman ngebantu ngerubah aturan lewat MK. Ini kan jenenge ngidek-idek paugeran. Ya, demokrasi Pancasila dibenamkan dalam limbah nista yang sangat dalam. Demokrasi Pancasila itu demokrasi yang menjaga nurani. Ya, menjunjung tinggi adab dan etika. Nah, nolak mundur bagi Kapolri ini bentuk tanggung jawab. Bukan bentuk tanggung jawab yang baik sebagai seorang pejabat. Lah wedi neruske. Ya mbuh,
Kita tidak tahu. Oh, Begawan nggak yakin kok. Nek di lingkaran terdekat Kapolri itu banyak yang keberatan. Banyak yang keberatan. Jika Pak Kapolri itu pamit, apalagi sampai mengklaim termasuk anggota yang keberatan. Saya yakin. Ya karena apa? Ya pertama supaya jenjang karier terus berjalan, regenerasi berjalan di aparat kepolisian. Dan juga masyarakat berharap kepolisian makin sehat, makin baik dalam mengayomi masyarakat. Sehingga ada di pikiranku, mereka semua keberatannya malah sebaliknya. Nek Pak Listio tetap bertahan di Trunojoyo, jangan beralibi mundur di situasi tekanan. Institusi disorot. Perasaan anggota ini lagi duan. Itu sikap yang tidak bertanggung jawab. Logika pikirnya tidak ke situ, Pak. Karena gini, Pak Kapolri ini duduk jabatan itu 4,5 tahun lebih loh. Kurang sidik udah 5 tahun. Besok Januari. Ini rekor Kapolri terlama dalam sejarah kepolisian. Apa yang bisa kita baca? Atau apa kaitannya antara kegagalan mengamankan demo sama jabatan Pak Listio? Artinya ya amanat yang dipercayakan sejak tahun 2021 itu gagal direalisasikan. Nek dia baru dilantik bersamaan dengan kabinet baru kemarin, oke lah. Masih bisa tak pahami. Proses atau tantangan mewujudkan keamanan itu butuh waktu. Lah nek iki wis 5 tahun menciptakan situasi kondusif kok ora iso. Opsinya sekarang bukan 2 tapi cuma 1, yaitu mundur. Sebagai rasa tanggung jawabnya nih. Lu jangan dikira loh. Rakyat lupa dengan dampak-dampak akibat gagalnya kepolisian menciptakan rasa aman pada masyarakat. Tidak perlu nuding-nuding pada pendemo yang rusuh, yang memprovokasi, yang mancing-mancing. Kan seharusnya yang begituan, entah gimana caranya bisa diatasi. Ini tugas kepolisian. Nah, ya nggak boleh melanggar HAM. Jangan pula bilang para pendemo disusupi kaum anarko. Lalu nuding ada yang sengaja bikin molotov untuk dilempar. Sekali lagi, yo piye carane upaya menggagalkan kericuhan. Loh, aparat itu digaji loh untuk menggagalkan itu. Untuk memberi rasa aman. Nek tetap tembus, ora aman, masih ada kericuhan. Jelas itu wujud tidak mampu. Ora iso, gagal. Bukankah di kepolisian kita ada intelijen? Nek kemudian mereka menyebut intelijen tidak mampu membaca, ada jaringan perusuh yang memanfaatkan medsos. Ya tetap polisi yang salah. Bukankah polisi juga punya bagian cyber? Ada patrol cyber juga. Ini dimanfaatkan. Saya Begawan meh takon ini. Selain para aparat yang melindas almarhum Afan Kurniawan, ada yang tahu perwira sampai perwira tinggi yang dicopot Pak Listio? Ada enggak? Lah kok Begawan rong coblas para komandan setinggi atau pangkatnya minimal kompol, AKBP sampai kombes yang diganti. Enggak ada beritanya juga. Dan Satuan Brimob, Kapolres atau Kadip bagian intelijen yang digantikan sama anggota yang lain juga enggak ada. Lu baru kemarin lo, Komandan Kor Brimob dimutasi. Ini bukan disebabkan gagal atas demo. Nah, seputaran mereka saja itu gak ada yang ditagih tanggung jawabnya. Bagaimana para petinggi alias perwira tinggi, pati, turut kena sanksi. Justru dengan menolak mundur, Jenderal Listio gak ngasih keteladanan. Contoh yang baik, mentradisikan sesuatu yang bagus bagi institusi kepolisian itu sendiri. Kan dalam sejarah kepolisian kita belum pernah ada perwira tinggi pangkatnya wis bintang rela mundur sebagai bentuk tanggung jawab. Justru nek saiki mundur, percaya wae Pak, nama Pak Listio Sigit bakal dikenang positif sepanjang masa. Ini momentum yang baik loh. Di tengah rentetan beragam kegagalan Jenderal Listio memimpin Polri hampir 5 tahun. Nek ditutup dengan uswah hasanah, namanya pasti tetap hebat. Jenenge dadi Jenderal Listio Kusnul Khotimah. Tenan gue. Nah, selama wawancara dengan Mbak Rosi, Kapolri tak nyebut-nyebut tegak lurus barang kok pada presiden. Wah, ya istilah PDIP wae tegak lurus. Lah Pak, pengen dianggap sosok loyal, menggambarkan bertindak apapun atas perintah presiden. Apa pembiaran kemarin itu karena presiden tak perintah apa-apa? Aku yang gumun kok. Dia ini kan Kapolri, tinggalan presiden lama. Wis ngono nyekel jabatan
mecahnya rekor sebagai Kapolri paling ngoyot 5 tahun hampir. Meski sebelumnya banyak kasus, kok maksa sih dipertahankan. Ada tragedi Panjuruan, ada Verdi Sambo, ada peristiwa Teddy Minahasa, gagal mengungkap penyiraman air keras ke novel dan sebagainya. Ya, novel Bawesdan. Ya, saya ono kasus liane. Tidak bisa nemokke Harun Masiku. Gak iso ngebantu nyeret Sylvester dan masih banyak catatan kelam lain. Ditambah demo-demo kemarin kan komplit. Bukti kegagalan memimpin aparat kepolisian di Indonesia ini. Ingat, kerugian bukan hanya bikin 10 jiwa melayang sia-sia. Lebih dari 10 gedung DPRD yang dibakar, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Banyak polisi yang luka-luka, terus juga kerusakan di Mapolres, Maku, dan berbagai fasilitas umum. Lebih menyedihkan lagi Pak Listio membentuk tim buat mereformasi Polri. Ya isinya polisi kabeh. Dan pimpinan tim dijabat sama Kepala Lemdiklat Mabes Polri. Pak Listio memang wani nunjuk Wakapolri sebagai komandan tim reformasi transformasi. Tidak berani. Mereka kemudian merilis ada 959 tersangka demo dari 107 titik aksi massa di seluruh Indonesia. Apakah itu bukti kebersihan polisi? Enggak. Yang dicekal kuwi ya kebanyakan anak-anak, siswa, pelajar dan mahasiswa. Bukan kriminal. Sudah banyak minta mereka dibebaskan. Mokso ditahan juga. Loh, sampai sekarang ini permintaan pembebasan mereka itu belum dipenuhi polisi loh. Bahkan sekelompok tokoh yang sudah jenguk dari Gerakan Nurani Bangsa meminta pembebasan, diabaikan sama polisi. Ada Bu Sinta Nuria. Apa polisi lupa sama beliau? Hati kuwi keloro-loro loh Pak. Sekelas beliau masih pasang badan demi anak-anak itu. Nek bocah-bocah sing dianggap tersangka beneran otak alias dalang, gak akan mungkin Bu Sinta gelem nilai meminta membebaskan mereka. Ada mantan Menteri Agama, Mas Lukman Hakim. Lalu ada juga Pak Komarudin Hidayat, Mbak Karlin Supeli, dan sebagainya. Sudah ada surat dikirimkan pada Kapolri. Begawan tidak menutupi diri. Anda memang ditemukan bukti, mereka itu otak kerusuhan, silahkan proses. Nek memang hanya kena tipiring, yondang dijalankan, dibebaskan, itu aja lah. Jadi di dalam hal ini, kepolisian gagal. Kepolisian gagal. Atau memang demo kemarin itu murni bentuk protes warga. Bahwa ada yang melempar, memukul, nguncali molotov. Silahkan diproses. Ini nek demo di banyak wilayah, bentuk digerakkan kelompok tertentu, bahkan ada yang nyebut dipanas-panasi oleh partai tertentu. Wih, bentuk kesesatan logika, paling dobos. Ini tak tunggu aja nih. Sampai kapan Pak Listio bertahan? Ojo sampai dicopot. Sama presiden itu. Oke lah. Apapun yang terjadi, masyarakat butuh pengayoman dari aparat kepolisian. Jadi kepolisian harus introspeksi, membenahi diri agar negara ini tetap aman, terkendali. Salam Begawan, salam Mempol, dadah.